Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pindang tulang khas Palembang. Ini tulangnya tulang iga sapi ya. Untuk cara pembuatannya, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya juga ya. Jika video ini bermanfaat, yuk share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini sangat mudah sekali ya. Saya gunakan tulang iga sapi yang dagingnya banyak. Nah, ini iga sapi, tulangnya ada, dagingnya pun banyak ya. Ini saya gunakan 500 gram. Kemudian saya menggunakan bumbu rempah-rempah seperti daun salam, serai, kunyit, jahe dan laos. Jadi semuanya ada ya. Ini udah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Kemudian saya gunakan cabai merah besar dan bawang merah serta bawang putih. Ini bumbu halusnya ya. Nah, kemudian pelengkapnya ada asam jawa. Untuk step selanjutnya kita akan ngeblender bawang merah dan bawang putih serta cabenya. Akan kita blender seperti ini. Nah, jika udah selesai, kemudian semuanya akan kita masukkan ke dalam panci. Ini memasaknya tanpa ditumis, langsung aja ya. Langsung masukin semua bahan rempah-rempahnya. Kemudian bumbu halus juga akan kita masukkan. Masukkan semuanya. Nah, kemudian asamnya juga kita masukkan ya, asam jawa. Bisa gunakan separuh jika nggak terlalu suka asam. Ini nggak terlalu asam ya. Kemudian iga sapinya kita masukkan semuanya. Lalu kita tambahkan 1 liter air. 1 liter air ini akan kita didihkan, kita masak maksudnya ya, sampai airnya menyusut. Nah, ini udah kita masukkan 1 liter airnya. Kemudian tambahkan sedikit lagi ya. Kemudian akan kita masak di atas. Oh ya, tambahkan garam terlebih dahulu. Garam 1 sendok makan, kemudian gula juga 1 sendok makan. Tapi nanti dicicip lagi ya. Nah, kemudian kita panaskan di atas api yang besar. Nah, ini api besar. Kemudian jika udah mendidih, apinya akan kita kecilkan. Tutup terlebih dahulu, kemudian didihkan ya sampai mendidih dan dengan menggunakan api kecil. Nah, setelah 1 jam, ini udah 1 jam dengan api kecil. Kemudian airnya juga udah menyusut. Terlihat teman-teman ya, ini nggak saya buka-buka selama proses memasaknya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini airnya udah menyusut jadi separoh. Kemudian kita tambahkan daun bawang yang udah kita potong kasar. Lalu kecap 1 saset. Ini dagingnya udah empuk ya, karena kita memasaknya tadi menggunakan api yang sangat kecil sekali. Ini tadi saya masaknya selama 45 menit. Kemudian kita aduk. Jangan lupa untuk dicicip kembali ya. Jika teman-teman suka bisa tambahkan penyedap atau ya kaldu jamur juga boleh ya. Teman-teman bisa lihat perbedaan warnanya. Ini udah jadi banget warnanya ya. Air kuahnya itu udah kental, juga enak banget. Nah, dagingnya ini juga udah lembut. Kita tinggal menunggu daun bawangnya masak ya. Jika daun bawangnya udah mulai layu, akan kita matikan apinya. Oke, kita matikan apinya. Teman-teman bisa lihat warnanya cantik ya. Nah, ini apinya udah kita matikan, kemudian kita pindahkan. Ini udah siap saji ya. Ini udah selesai dan siap kita santap dengan nasi panas.
Yuk kita tuang. Kita cicip terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat pindang tulang khas Palembang ini sangat mudah sekali. Jika teman-teman mengikuti step by step, ini sangat mudah sekali cara memasaknya ya. Cuma direbus. Jika teman-teman punya panci presto, itu bisa digunakan ya. Jadi untuk memasak menggunakan panci presto sekitar 10 menit memakan waktunya ya. Oke, sekarang beginilah tampilannya, akan kita cicip ya rasanya seperti apa. Pastinya rasanya enak sekali, Masya Allah, tabarakallah. Ini dimakan sama nasi panas, kemudian sambalnya itu sambal buah, sambal kemang atau sambal kueni ya. Kemudian lalapan kayak daun kates, labu, sejenis terong-terongan, itu jadi enak banget ya. Ayo kita cicip sekarang ya. Ini enak banget loh teman-teman. Jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, bantu share-nya ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.